Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini, kami akan memberikan pemahaman mengenai trik modifikasi untuk mengejar torsi dan speed. Dua hal yang mungkin dari rekan-rekan pemula seringkali menyamakan efeknya, padahal sangat-sangatlah beda dari dua hal ini guys. Akan kami kupas tuntas. Tapi sebelumnya, silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Kita mulai dulu dari torsi ya guys. Jadi secara sederhana, torsi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu mesin untuk dapat melaju kendaraan dari keadaan diam. Fungsi utama dari torsi adalah untuk membuat kendaraan kalian berakselerasi pada tahap awal mesin bergerak. Oke, kita kesampingkan bahasa teknis agar mudah kita pahami bersama guys. Secara mudah dan sederhana, pengertian torsi dalam analogi motor itu adalah kemampuan daya atau kekuatan mesin dalam membawa beban, entah itu beban manusia, beban medan jalan. Kalau bahasa Jawanya itu proso guys, atau bahasa Inggrisnya itu power, dimana teknik untuk menghasilkan power untuk mengangkat beban motor ini akan beda dengan teknik jika motor kalian didesain untuk mencapai top speed. Seperti misal Vespa yang 150cc itu akan punya power atau torsi yang jauh lebih baik daripada Aeroking King yang sama-sama 150cc guys. Jika Vespa dan Aeroking King itu lomba bawa beban, jelas Vespa pasti akan unggul jauh dari Aeroking King yang akan kepayahan jika dipakai bawa beban, misal beban sespan atau dibikin mini tank semacam itu guys. Nah, sekarang kita lanjut ke top speed. Seperti namanya top speed, bermakna kecepatan puncak atau puncak dari kecepatan. Jika kita melakukan modifikasi untuk mencapai top speed, maka teori dan teknik modifikasinya jelas akan berbeda dengan teknik modifikasi untuk mencapai torsi. Seperti analogi Vespa yang jago power, maka Vespa pasti akan kalah jauh dari segi top speed dari Aeroking King yang sama-sama 150cc, karena teknik engineeringnya dari Vespa dan Aeroking King itu berbeda guys, dimana satunya mengejar torsi, yang satunya didesain untuk mengejar speed. Yang pasti guys, saya kok belum pernah dengar Vespa itu buat jambret. Oke guys, kita mulai dari cara menaikkan torsi. Yang pertama adalah bore up atau oversize piston. Bore up adalah modifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan diameter piston bawaan dari pabrikan. Nantinya piston akan memiliki ukuran yang lebih besar. Sebagai contoh, sebuah kendaraan roda 2 yang memiliki piston dengan diameter 51 mm. Nah, piston tersebut dianggap kurang bertenaga, sehingga pemilik kendaraan melakukan bore up atau mengubah diameternya menjadi 53 mm. Perubahan tersebut nantinya akan meningkatkan cc dari kendaraan tersebut. Misalnya kendaraan yang tadinya 150cc akan berubah menjadi 220cc. Bisa juga pada kendaraan 200cc menjadi 300cc. Nah, peningkatan ini tergantung pada keinginan pemilik kendaraan juga guys. Yang kedua adalah upgrade knock-on as atau camshaft. Untuk knock-on as atau camshaft ini adalah jurus ampuh yang penting dalam mesin 4 tak guys. Seringkali knock-on as dianggap sebagai otak dari suatu mesin itu sendiri. Maka dengan sedikit modifikasi, knock-on as ini akan berpengaruh besar pada karakter mesin. Dengan kata lain, knock-on as yang mengatur pergerakan klep in maupun X tempat masuknya percampuran antara bahan bakar dan udara, maka pergerakan klep memasukkan flow dan membuang sisa pembakaran, dan memasang knock-on as yang lebih agresif akan membuat kinerja suatu mesin menghisap lebih banyak bahan bakar dan membuang semua hasil pembakaran yang tidak diperlukan lagi. Dan pasti hasilnya akan membuat mesin lebih bertenaga dan juga meningkatkan overspeed dan nafas lebih panjang tentunya. Selain itu juga akan meningkatkan performa knock-on as, akan memaksimalkan mesin dan makin menaikkan tarikannya guys. Yang ketiga ada upgrade ukuran karburator. Karburator berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan bahan bakar ke ruang pembakaran. Penggantian karburator juga dapat menambah akselerasi dan top speed sepeda motor. Salah satu tipe karburator yang sering digunakan untuk ajang drag maupun road race biasanya adalah PE28 guys. Yang keempat adalah perbanyak jumlah udara, yaitu dengan cara upgrade piranti filter karburator kalian guys, dengan cara open air atau perbanyak jumlah udara yang masuk ke silinder. Makin banyak udara maka akan menghasilkan ledakan yang makin besar pula guys. Nah, hal ini bisa kalian lakukan dengan beberapa cara, antara lain pertama adalah buka filter, yang kedua ganti throttle body atau karburator, kemudian install velocity stack, kemudian reamer,
kemudian porting polish cylinder head kalian guys. Oke, lanjut kelima, upgrade exhaust atau knalpot kalian. Nah, modifikasi ini sangat berpengaruh terhadap performa motor, baik dari torsi bawah hingga atas. Tapi sebenarnya pilihan sistem knalpot itu bukan asal pilih dengan suara gahar dan pipa lurus maupun diameter besar guys, karena pasti akan berdampak kurang bagus, mulai dari kehilangan tenaga di beberapa bagian RPM hingga kehilangan tenaga di RPM bawah. Bahkan terkadang hanya terasa sugesti saja pemilihan knalpot ini, bahkan sangat kok ini kencang, ini pelan, itu kadang-kadang sugesti kalian saja guys. Oleh karenanya pemilihan jenis knalpot harus tepat, jangan karena bentuk bagus mata. Jenis dan karakter knalpot juga wajib kalian pertimbangkan agar torsi yang kalian inginkan meningkat guys. Kemudian cara menambah top speed. Yang pertama adalah menaikkan RPM mesin itu sendiri guys. Menaikkan RPM putaran mesin bisa dilakukan misalnya dengan menaikkan limit dari pabrikannya guys. Menaikkan bisa bersamaan dengan bore up atau hanya merubah settingan ECU atau ECM saja. Tapi kalian harus memahami dulu tentang bore dan stroke dari piston dan juga mesin dengan sistem SOHC atau DOHC. Jika misalnya motor kalian 4 tak pada mesin SOHC, umumnya mempunyai limit RPM yang lebih rendah daripada DOHC. Nah, mesin ini berpotensi untuk ditambah RPM-nya dengan membuka limitnya guys. Tapi mesin SOHC ini tidak dirancang untuk RPM terlampau tinggi. Risikonya mesin akan jebol akibat gesekan piston dengan dinding yang terlampau sering, yang mengakibatkan mesin jadi rawan pecah guys. Karena itu pesan kami, berhati-hatilah jika kalian berniat menaikkan RPM pada mesin, terlebih pada mesinnya yang model SOHC guys. Yang kedua adalah menaikkan diameter roda. Cara menambah top speed dengan menaikkan diameter roda ini bukan hanya peleknya saja loh guys, melainkan keseluruhan termasuk bannya. Semakin besar diameter roda, maka kecepatan puncak atau top speed akan meningkat. Sebaliknya, semakin kecil diameter roda, akselerasi akan meningkat. Artinya apa? Jika kalian memperbesar diameter roda misalnya dari ring 17 ke 18, maka top speed akan naik tapi akselerasinya berkurang. Mengganti ukuran diameter roda tidak bisa dikatakan mudah, terlebih konsekuensinya guys. Kemungkinan besar kalian harus merubah arm atau garpunya. Kemudian pastikan apakah bannya mentok atau tidak ke spekbor depan atau spekbor belakang guys. Yang ketiga adalah merubah rasio gigi atau gear ratio atau final gear. Semua gear ratio, baik itu gear primer, up gear transmisi hingga gear sekunder atau final gear, tapi yang mudah dan umum dilakukan adalah uban pada final gear. Intinya adalah dengan menaikkan atau menurunkan salah satu unsur pembanding dari kedua gear yang terhubung tersebut guys. Misalnya contoh sederhana yang sudah kami jelaskan di video terdahulu, bahwa jika Alfa Series ingin mengejar torsi, maka bisa menggunakan rasio gear depan 14T dan belakang 40T. Tapi jika mengejar top speed, maka ukuran final gear bisa menggunakan 14T dan 36T, di mana efek penggunaan teknik mengubah rasio gigi rasio ini sangat efektif dalam kaitan menentukan torsi atau top speed yang kalian inginkan guys. Oke, itu tadi sekilas tentang torsi dan speed dan cara untuk upgrade keduanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video dari Vintage Sentinel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.